Ya, halo, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di perkuliahan ya, data science. Kita sudah menginjak di pertemuan 14 ini ya. Oke, untuk pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu mengenai BI ya, atau Business Intelligence gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi pada ini mata mata kuliah ini di data science ini saya masukkan pula mengenai business intelligence system gitu. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kali ini adalah konsep dari business intelligence, kemudian kenapa ini business intelligence system itu dibutuhkan, dan ini apa itu tool-toolnya atau alat-alat untuk analisis juga ya untuk business intelligence. Oke, itu nanti bahasan kita ya. Oke, kalau kita lihat dari ini ya, pengertiannya atau tentang intelijen ya. Jadi intelijen ini kan kemampuan belajar untuk memahami atau menyesuaikan situasi baru atau yang terkini ya, up to date itulah ya. Terus kemampuan untuk berargumentasi, terus juga mengaplikasikan pengetahuan untuk memanipulasi lingkungannya atau berpikir abstrak ya. Nah, ini menurut Bracket ya. Sedangkan kalau kita gabungkan, yaitu bisnis dan intelijen, maka intelijen ini digunakan dalam bisnis ya. Ya, ini adalah eh, konsep ya. Jadi seperangkat konsep, metode dan proses untuk meningkatkan ini ya, terutama dalam keputusan bisnis dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan juga nanti mengaplikasikan pengalaman ataupun asumsi untuk pengembangan akurasi pemahaman bisnis secara dinamik gitu ya. Nah, oke. Terus juga, jadi BI ini mencakup mendapatkan, mengelola, menganalisis data untuk menghasilkan informasi, kemudian didistribusikan ke seluruh organisasi untuk meningkatkan keputusan taktis maupun strategis ya. Ini juga menurut Bracket gitu ya. Oke, jadi business intelligence ini bisa kita pahami eh, payung dari kombinasi arsitektur tool-tool ya, tool-tool analisis ya, database juga masuk di situ, terus aplikasi dan metodologi ya gitu ya. Nah, ini jadi ini ada kaitan erat dengan data science gitu ya. Terus seperti ini DSS ya, Decision Support System ya. Jadi konten ini konten dari business intelligence itu bebas ya, bisa diekspresikan. Jadi intinya adalah untuk tujuan bisnis ya. Terus tujuan utama BI adalah untuk memungkinkan akses data, misalkan dan model ya, yang mudah agar manajer bisnis mampu melakukan analisis. Juga BI itu juga membantu mentransformasikan data menjadi informasi ya dan pengetahuan. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat keputusan dan tindakan, terutama pada sisi bisnis gitu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ya, jadi istilah BI ini diciptakan oleh Current Group ya, itu di pertengahan 90-an ya. Tapi sebelumnya sudah ada istilah ini pelaporan MIS ya, Manajemen Informasi Sistem. Ya, ini laporan statik ataupun periodik ya. Terus di era 80 itu sistem informasi eksekutif ya, atau IIS ya. Jadi informasi yang diperuntukkan bagi eksekutif bisnis ya. Terus di tahun 90 itu ada nih OLAP, Online Analytical Processing ya. Terus bersifat dinamis, terus multidimensi,
dan juga ini pelaporan ad hoc ya. Nah, dari semua itu ada nilai yang didapat ya, terutama untuk business intelligence. Nah, di tahun 2005 ke atas ini memasukkan AI ya, dimasukkan artificial intelligence ya, dan data atau text mining ya. Nah, ini ya, text mining ini tag, tapi kalau data mining seluruh data ya, yang berbasis web portal maupun kontrol panel ya gitu ya. Nah, ini sejarah singkat tentang BI dan sekarang yang AI ini sudah berkembang gitu kan. Terus evolusi kemampuan BI ya ini misalkan dengan Excel ya spreadsheet ya. Terus juga ini sistem pendukung keputusan atau DSS, terus data mart ya, data warehouse ya, ya ada ETL extract transform loading ya. Nah, oke. Jadi database-nya juga berasal dari query dan reporting. Nah, juga ada sistem informasi untuk eksekutif ya gitu ya. Terus kemudian financial reporting, terus ada OLAP, ada digital cockpit dan dashboard ya, balance scorecard ya, dan seterusnya. Juga ada prediktif dan analitik ya. Nah, ini kemampuan dari BI ya. Dan masih banyak lagi, termasuk juga ada untuk data dan text mining ya. Oke, untuk arsitektur BI, oke, sistem BI memiliki 4 komponen utama, yaitu harus ada data warehouse, ya, gudang datanya dengan sumber datanya, terus analisis bisnis, ini kumpulan tool untuk memanipulasi, menggali, dan menganalisis data dalam data warehouse. Terus juga ini termasuk juga manajemen kinerja bisnis atau BPM ya, bisnis performa management ya. Ini untuk memantau atau menganalisis kinerja. Nanti implementasinya itu adalah dengan KPI ya, Key Performa Indicator. Dan tampilannya, user interface-nya yaitu biasanya ini dashboard ya, dashboard. Kalau kita masuk ke sebuah sistem ini ada dashboard itu kan sampai berapa persen ya, nah, gitu. Nah, misalkan untuk ini ya, untuk sistem informasi akademik juga seharusnya bisa dibuat dashboard ya. Misalkan perkuliahan 16 pertemuan, tapi baru melaksanakan 8 kali, berarti 50% kan gitu. Ada tugas 4, baru ngerjakan 2, berarti 50% tercapainya kan gitu ya. Itu model dashboard ya. Juga bisa diterapkan pada eh, sales ya, di penjualan juga. Targetnya setahun berapa misalkan ya. Setahun misalkan 500 juta, baru 250 berarti tercapai 50% kan itu. Yaitu di arsitektur BI-nya ya. Oke, ini skema dari arsitektur tingkat tinggi BI. Yang utama adalah data source. Ini data source. Kemudian di lingkungan data warehouse itu ada membangun data warehouse ya. Nah, di dalam sini technical staff. Kemudian ada lingkungan bisnis analitik ya, BA ya. Itu usernya yang mengakses, memanipulasi dan hasil gitu ya. Terus di formula dan strategis ini ada manajer dan eksekutif. Ini dia memantau BPM tadi ya, Business Process Management ya. Nah, nanti ini diakses, ya diaksesnya lewat sebuah user interface, bisa menggunakan browser, portal maupun dashboard ya gitu ya. Nah itu arsitekturnya ya untuk BI gitu ya. Oke, ini untuk ragam BI. Jadi ini MicroStrategy Corporation itu membedakan 5 gaya BI dan menawarkan tool untuk masing-masing ya. Yang pertama yaitu untuk laporan pengiriman ya. Oke, laporan pengiriman dan
notifikasi ya, mengingatkan ya. Terus kemudian yang kedua laporan perusahaan menggunakan dashboard dan scorecard gitu ya. Terus ini cube analisis atau kubus ya, juga bisa dikenal sebagai slash and dash analysis. Terus juga ada ad hoc query, statistik dan data mining itu macam-macamnya BI gitu ya. Nah, oke. Jadi tujuan bisnis intelijen ya. Jadi mengkonversi data kan dalam jumlah besar menjadi nilai. Ada value-nya gitu ya bagi user. Nah, kita bisa lihat di sini ada piramida ya. Ini sebuah piramida yang mempertunjukkan ya. Misalkan yang paling bawah itu data ini paling besar ya. Volumenya paling besar ya. Terus kemudian dari data menjadi informasi, menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan, dan terakhir itu menjadi sebuah decision ya. Jadi ada decision itu ada value ya, ada nilainya gitu. Nah, oke ini rantai rantai sebuah keputusan ya. Misalkan ya ada data, informasi, knowledge atau pengetahuan dan decision. Data ini misalkan ada data customer, data demografik, ya, data geografik ya, data store atau toko gitu ya. Nah, dari data itu bisa menjadi sebuah informasi, misalkan berapa orang yang tinggal di kota tersebut, ini sudah menjadi sebuah informasi. Terus, berapa orang yang umurnya misalkan 40 tahun ke atas, ini juga sudah menjadi informasi. Tapi ini belum sampai detail ya, belum sampai untuk keputusan, masih informasi saja. Terus kemudian siapa yang mempunyai uang, misalkan rata-rata per tahun dengan pendapatan 100 juta ke atas atau berapa. Nah, ini bisa nanti untuk cluster ya. Kemudian di informasi ini bisa menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Misalkan siapa yang menggunakan berapa orang yang menggunakan produk A gitu ya pada sebuah area. Nah, oke, pada sebuah kota gitu ya. Misalkan siapa yang menggunakan pro- eh, produk sepeda motor Honda misalkan ya gitu ya di suatu kota. Terus customer kelas ya kelas customer ya itu menggunakan produk X berapa persen pada waktu tertentu ya ini biasanya untuk peak season gitu ya. Nah dari knowledge itu bisa dijadikan untuk keputusan bisnis misalkan yang menggunakan produk di suatu kota maka ini kota Semarang karena itu ya jumlahnya berapa maka dari pengetahuan itu bisa membuat keputusan akan dilakukan promosi pada kota tersebut ya tidak semua kota ya atau bisa digunakan untuk membangun cabang gitu ya pada ini apa itu suatu kota tersebut. Nah itu semuanya berasal dari data. Data menjadi informasi, jadi knowledge ya atau pengetahuan atau itu menjadi decision atau keputusan itu ya. Nah itu contoh saja ya ini di value chain-nya seperti itu ya. Oke, terus business intelligence ini contoh ada database ya, operasional data level, ada OLTP, online transaksi processing ya, terus ada dari ERP ya, dari aplikasi yang lain, misalkan ini database customer, inventory, credit sales, dan dari data eksternal ya. Jadi data semua ini masuk ke data warehouse, kemudian dari data warehouse dibagi lagi ke data mart ya, ini suatu bagian, misalkan dalam perusahaan ada marketing ya, ada finance, ada distribusi gitu ya. Nah, ini di sini. Oke, dan ini masing-masing bagian ini bisa dianalitik ya. Nah, ini BI di sini ya. Nah, kemudian diakses oleh
end user, ini pengguna akhir ya. Nah, ini bisa sebagai keputusan kan itu. Nah, oke, selanjutnya mengapa business intelligence diperlukan ya? Jadi para eksekutif ya, direktur ya gitu ya, owner ini ya, CEO itu membutuhkan informasi yang bersifat agregasi ya. Nah, kebutuhan proses knowledge dan tool analisis dalam menghasilkan informasi juga butuh. Terus juga ini sistem yang sekarang, misalkan sistem informasi produksi, sistem informasi itu kalau diproduksi ya, ada keterbatasan, maka itu business intelligence ini ya. Nah, toolnya juga banyak nanti. Misalkan dengan Power BI juga bisa ya. Nanti bisa langsung terkoneksi ke data warehouse ya. Nah, ini terus organisasi lebih kompetitif ya untuk melakukan analisis ya. Ya, oke, terus contoh ya. Ini contoh saja. Jadi seorang sales eksekutif ya, dia akan melakukan penjualan ya, maka dia perlu data kan. Sebelum terjun itu dia perlu data. Misalkan dia ingin melihat penjualan selama 3 tahun terakhir ya, 3 tahun lalu ya, pada bulan-bulan tertentu, kemudian ingin lihat profit ya, terus berapa besar ini profitnya gitu ya. Dia juga ingin mengetahui daerah mana saja yang penjualannya melebihi target ya, melebihi persentasenya. Nah, itu pasti ya. Jadi seorang sales eksekutif akan membutuhkan data. Terus dia juga ingin melihat bagaimana keberhasilan tim penjualan ya, yang dulu ya, pada suatu daerah tertentu dibandingkan dengan tim penjualan yang sebelumnya. Ya, oke, dia akan melihat tim mana yang sukses itu akan ditaruh atau ditempatkan pada wilayah tertentu atau teritorial tertentu ya, supaya cocok dan nantinya ini sukses gitu ya untuk penjualannya. Nah, itu contoh ya, contoh satu. Itu juga seorang sales eksekutif pasti butuh data. Oke, terus dia juga ingin melihat kecenderungan profit dari produk-produk yang dijual untuk beberapa tahun terakhir. Ya, misalkan top 10, ya, top 10 profit untuk produk apa saja gitu ya. Top 50 ya. Nah, pasti ya dia lihat seperti itu. Yang kecenderungan profitnya besar itu produk apa saja gitu ya. Terus dia juga ingin melihat 5 produk yang memiliki ranking peningkatan profit tertinggi. Ini juga iya. Nah, ini top biasanya ya. Nah, ini jadi seorang sales eksekutif dia pasti akan memiliki apa itu melihat historis ya, historis data gitu ya. Ya. Oke, terus itu contoh ya, contoh pada sales eksekutif ya. Kemudian kebutuhan proses dan alat analisis bisnis ya. Nah, misalkan dalam Excel ada sum, min, max, count ya. Itu juga diperlukan ya. Terus persentase ya, tool untuk menghitung persentase itu juga butuh. Terus juga dia juga ini alat untuk tren analisis ya, untuk melihat trennya naik apa cenderung turun. Nah, ini juga di analisis bisnis ada. Terus tool yang mampu ini ya, time based analysis of data ya, data laporan analisis tahunan, bulanan, mingguan ya, harian ya. Terus grup penjualan ya, grup barang itu pasti ya. Nah, ini yang dibutuhkan oleh analisis bisnis ya gitu ya. Oke, terus untuk kebutuhan sistem baru, jadi yang membutuhkan itu butuh tool, alatnya, kemudian database-nya, proses dan fungsi yang mampu mentransformasi data ya dari bentuk satu ke bentuk lain ya. Nah, yang paling sering kita temui ya misalkan bentuk dalam Excel ya. Kalau Excel dikasih ke user ini dia bisa menganalisa
sesuai keinginannya lah gitu ya. Oke. Oke, jadi Business Intelligence Tool, ini ada database customer, inventory ya. Kalau di contoh bank ya, kredit, sales, operation, dan dari data eksternal. Nah, itu dilakukan ETL ya, extract, transform, loading, pakai tool, nanti dimasukkan ke dalam data warehouse. Nah, data warehouse ini kemudian nanti dibagi ke data mart pada bagian-bagian di perusahaan, misalkan marketing, data mart ya, terus finance, data mart juga, terus distribusi ya. Nah, terus ini BI-nya nanti berperan di situ melakukan analisis, diakses lewat OLAP ya. Nah, ini online analytical processing ya. Karena kalau awal BI kan belum ada internet ya, sekarang sudah ada nih, semakin maju dan nanti bentuknya berupa report ya, laporan lah gitu ya. Oke, jadi data miningnya di sini. Ada data mining itu maksudnya adalah penambangan data. Jadi ada data di tambang bisa jadi bentuk-bentuk yang lain. Misalkan klasifikasi, terus apa itu pola gitu ya, cluster dan lain-lain ya. Oke, jadi bisnis proses di sini dari data source, kemudian dilakukan konsolidasi data masuk ke data warehouse, terus proses seleksi dan pre-processing ini ke data persiapan data, kemudian dengan data mining ini bisa terbentuk bisa pattern ya atau pola ya dan model ya. Dan nantinya ini ada knowledge yang didapat ya. Jadi nanti diinterpretasi dan dievaluasi di situ. Oke. Terus tool dalam business intelligence itu apa saja? Misalkan operasional data source ya. Data operasional itu data yang digunakan untuk transaksi harian. Jadi nanti ini sumbernya dari situ, tetapi tidak boleh langsung digunakan, harus masuk ke data warehouse dulu. Ya, misalkan supermarket yaitu ada operasional data, terus di perbankan ada simpan gitu ya, rekrut customer dan lain-lain ya. Yang jadi operational data source dilakukan ini ya ETL ya, diekstrak, ditransform, terus di load ya, ETL masuk ke data warehouse. Nah, oke, jadi data warehouse ke data mart, ya data mart, data perbagian, terus dilakukan data mining dan dilakukan OLAP ya, online analytical processing ya, OLAP ini ya. Nah, itu proses atau toolnya kurang lebih seperti itu. Nah, kita bicara di operational database ya. Jadi BI itu mengoleksi data dari berbagai sumber, termasuk data operational database harian, juga ini online transaksi processing ataupun dari ERP ya, dan juga database eksternal gitu ya. Ini sumbernya macam-macam ya gitu ya. Terus kalau ETL itu adalah extract from loading. Jadi untuk menarik ya, menarik data dari source data tadi, kemudian mentransformasi ya. Nah, di sini kadang rumitnya juga di sini ya. Kadang data itu kan tidak apa ya, tidak seragam ya. Misalkan dari data tanggal aja kan formatnya udah beda-beda ya. Ada yang bulan di depan, ada yang tanggal di tengah, juga titik koma itu juga kalau Indonesia kok pakai koma gitu ya. Tapi kalau di Amerika kan pakai titik ya, dan juga harus ditransformasi. Jadi nanti biar kompatibel dengan data warehouse yang udah kita bangun ya. Oke, kemudian ditempatkan dalam data ya, data warehouse ya. Nah, itu fungsi dari ETL ya. Terus
Data warehouse ini adalah koleksi data yang memiliki sifat subject oriented ya, berdasarkan subjek ya. Jadi terintegrasi, ini ada waktunya ya, waktu kejadiannya, time varian, dan non volatile ini tidak dapat diubah karena ini sudah dari data transaksi harian terus diambil gitu ya. Ini gunanya nanti untuk mengambil keputusan bagi manajemen ya. Oke, contoh subjek oriented ya. Jadi dalam data warehouse didefinisikan di dalam organisasi ya. Nah, ini kalau contoh di bisnis ya, ada pelanggan, ini kan subjek ya, subjek pelanggan, subjek produk, sales, dan daerah ya, atau wilayah gitu ya. Nah, kalau di apa institusi akademik ya beda lagi ya. Ada mahasiswa, ada dosen itu kan sebagai berbasis subjek gitu ya. Iya. Oke, dan datanya ini tidak ternormalisasi ya. Jadi memang kalau di data warehouse ini tidak butuh normalisasi ya, dan normal satu karena tidak digunakan untuk transaksi, hanya tersimpan gitu ya. Oke, jadi terintegrasi itu berisi data silang dari berbagai operasional atau fungsi bagian perusahaan dan data eksternal ya. Terus data dalam warehouse itu harus clean ya, jadi dibersihkan, terus kemudian sudah tervalidasi, sudah benar, kemudian terintegrasi ya. Nah, ini dengan properti terintegrated ya. Nah, ini contoh data integration ya. Misalkan ini ada 4 data ya. Ada data checking account system dengan nama John Doe yang female, alamatnya di Boncek ya. Membuka akun sejak tahun 94 ya. Terus ada data saving account system. Nah, ini sama ya, namanya sama John Doe ya. Terus ini gendernya female ya. Nah, oke, terus dia open account sejak 92. Terus data investment ya. Investment account setting namanya John Doe, dia adalah owner 25 share auction, 25%, dia investasi di auction. Terus kemudian sejak dibuka 95. Nah, dari 3 data itu diintegrasikan menjadi satu. Nah, ini dimasukkan ke dalam data warehouse. Ya, ini namanya data customer ya, Jandu, female, alamatnya Boncek 145, terus menikah, pemilik saham 25% ya, terus customer sejak 92. Nah, ini dari ketiga ini namanya contoh atau diintegrasikan gitu ya ke dalam data customer. Nah, ini nanti yang dari data operasional diintegrasikan terus dimasukkan ke dalam data warehouse. Ya. Terus time varian ya. Jadi semua data dalam data warehouse ditandai waktu kapan di entry, kapan diringkas dalam warehouse. Nah, jadi kronologi data ya. Jadi ada transaksi tanggal sekian, jam sekian. Nah, itu ada perekamannya ya, tahun sekian gitu ya. Jadi data menunjukkan histori dan menunjukkan kemungkinan dilakukan tren analisis ya. Jadi trennya kan berdasarkan waktu. Nah, oke. Ya, jadi dari tahun misalkan tahun 2004 ke 2004 itu trennya bagaimana? Nanti bisa dianalisis berdasarkan tren varian ya. Nah, jadi kemungkinan untuk mengklasifikasikan berdasarkan waktu, misalkan bulan tertentu ya, tahun fiskal, periode dan sebagainya. Ini bisa dikelaskan, diklasifikasikan ya, datanya. Sedangkan non volatile itu sudah memang sekali direkam ya. Ini data dari data transaksi itu kan sudah ada entitas waktunya ya, ada tanggalnya, ada jamnya gitu ya. Nah, direkam di dalam data warehouse. Dan itu tidak dapat diubah ya. Dan sudah terjadi, tidak dapat diupdate ya gitu ya.
Terus data menunjukkan sebagai sumber yang stabil ya untuk pelaporan dan analisis perbandingan yang konsisten. Oke, terus kontrak berbeda dengan ini data operasional yang bisa di-update, bisa di-insert, ya delete, dimodifikasi, ya edit gitu ya. Ini sangat berbeda dengan data warehouse. Oke, kalau untuk data mart itu adalah tempat penyimpanan data hasil dari penurunan ya, dari data warehouse ya. Misalkan untuk bagian mana nanti, yaitu perbagian dalam perusahaan kan ada produksi, ada finance ya, ada SDM ya, itu di situ nanti data warehouse diturunkan ke bagian-bagian tertentu. Nah, oke ada OLAP ya, jadi Online Analytical Processing ya. Nah, ini kalau OLAP ini mungkin masih ingat yang membuat apa ini DFD ya atau RD ya, EF code ya 93 ya, itu membedakan online transaksi processing ya. Oke, jadi OLAP ini kategori dari aplikasi dan teknologi yang melayani para analis ya. Para analis, manajer, eksekutif untuk mendapatkan informasi secara tepat. Juga konsisten, interaktif ya, dilihat dari berbagai sudut pandang yang luas ya, hasil transformasi dari raw data ya, data mentah ya. Dan nanti itu merefleksikan multidimensi real di perusahaan. Nah, oke, ini OLAP ya, atau dikenal dengan kubus OLAP, OLAP multidimensional analysis ya. Misalkan ide dasarnya seperti itu. Jadi user ingin dapat memanipulasi model data perusahaan ke berbagai dimensi ya, atau multidimensi untuk memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan data dilihat dari time varian ya, per bulan, per hari gitu ya. Dilihat dari geografik, misalkan itu data penjualan dari wilayah atau provinsi ya, atau kalau di Amerika ada nyebutnya barat, timur, utara ya gitu ya, geografik ya. Terus juga berdasarkan sales produk itu sendiri. Nah, ini sudah tiga dimensi ya. Nah, terus di data driven dari business intelligence system itu ada yang model drill down. Ya, jadi sekali diklik nanti informasi detail gitu ya. Kalau drill up itu kebalikan atau summarize-nya atau ringkasan ya. Sedangkan slash and dash itu dilihat dari berbagai dimensi ya. Oke, ini contoh data driven yang drill down ya. Nah, ini misalkan ada dibagi ada 4 quarter ya dalam satu bulan. Terus ini ada salesnya, orang yang menjual. Ini sudah diringkas. Buchanan, terus Death Sword ya, atau King, Suyama ini sudah mempunyai ini apa itu jumlah ya, 22%. Misalkan Buchanan di kuartal pertama itu 22.719 US ya. Diklik, itu di mana saja ini detailnya gitu ya. Ini drill down ya. Sedangkan kalau drill up itu lebih ke summary-nya atau ringkasannya ya. Nah, misalkan detailnya ini ya terus diringkas per sales ya, per sales person ya, per si penjualnya, Canon, Kalahan, Dafolio ya. Nah, ini ada per ininya, per orangnya dapat berapa gitu ya. Oke, sedangkan slash cube ini dipotong-potong ya. Nah, ini pertama data dipotong-potong berdasarkan salesnya atau penjualnya ya. Terus di slashing juga eh, per ini apa itu quarter ya atau per 4 bulanan ya. Kuartal 1, 2, 3, 4. Nah, ini di berapa sih gitu ya.
seorang sales itu per 4 bulannya berapa gitu. Jadi dashing ya. Oke, terus bisa juga nih detailnya seperti ini. Jadi teknik slash and dashing ya, dipotong-potong ya. Oke, nah sekarang ke dimensional hierarki ya. Jadi setiap dimensi memiliki struktur hierarki ya. Nah, kalau item paling kecil kan item ya, item, item barang, terus naik lagi produk, tipe produk itu yang paling tinggi, ya. Yang paling itu kelompoknya yang paling besar gitu. Kalau berdasarkan hierarki harian ya, berarti harian, minggu, bulanan, tahun gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contoh hierarki dimensional ya. Motongnya itu ya, dari dimensi mana mau lihatnya nanti datanya itu. Ya, mau dimensi tahun, bulan, atau per item produk, atau tipe produk gitu ya. Nah, terus kalau tempat ini ada store-nya, terus kota, eh, ini kalau state ya, kalau di Indonesia ya apa nih, provinsi lah gitu ya. Jadi tokonya, terus kotanya, provinsi, terus negara ya, country ya. Oke, ini hierarkinya seperti itu. Mau dilihat per kota apa per provinsi gitu ya datanya. Oke, itu untuk BI ya, berbagai macam analisisnya ya. Terus sekarang saya masuk ke ini data mining ya. Oke, ke data mining ini adalah serangkaian aktivitas yang digunakan untuk menemukan sesuatu yang baru ya, atau tersembunyi, atau sesuatu yang tidak terduga dari suatu data. Di sini juga sebagai knowledge discovery ya, atau menggali data ya, untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk data mining. Nah, tugasnya antara lain itu ada klasifikasi ya, klasifikasi untuk prediksi ya, terus cluster nah, untuk deskriptif, terus association rule discovery, keterhubungan gitu ya, terus pattern ya pola ya, sequential pattern discovery, regresi, kemudian deviasi deteksi ya. Oke, ini tugas dari data mining ya. Oke, untuk klasifikasi ya, itu diberikan koleksi record atau training set ya. Jadi masing-masing record berisi sejumlah atribut. Ya, salah satu atribut sebagai kelas dependennya. Terus menemukan model untuk kelas atribut sebagai fungsi dari nilai-nilai atribut lain. Tujuannya adalah untuk record yang sebelumnya tidak nampak dapat dimunculkan seakurat mungkin ya. Oke, ini contoh ya. Ini contoh nanti ketika ini diklasifikasikan, ini ada orang membayar pajak gitu ya. Itu dikatakan curang atau tidak. Nah, nanti bisa dianalisis dari berbagai data ya, data masuknya. Misalkan ini sudah menikah, cek iskom apa itu, bayar pajak income-nya atau pemasukan untuk pajaknya harusnya berapa gitu ya. Nah, ini dari data tes itu nanti bisa diklasifikasikan. Nah, jadi digunakan misalkan untuk penjualan langsung ya, atau direct marketing. Tujuannya nanti kita langsung tahu ya dari data yang lampau itu, ini ada keputusan membeli atau tidak membeli. Jadi misalkan keputusan yang tidak membeli tidak usah diberikan ini ya, apa itu namanya, promosi gitu ya. Karena kan dari data yang lampau itu menunjukkan kelas tidak membeli. Ya, maka yang kelas membeli itu yang kemungkinan besar adalah nanti diberikan promosi untuk biar bisa apa salesnya masuk lah gitu ya. Jadi seperti itu terus kumpulkan data seperti demografik ya, lifestyle, tipe bisnis dan informasi lain itu yang berhubungan dengan konsumen. Terus tipe bisnis.
ya, daerah tinggal, pendapatan, waktu, dan transaksi sebagainya. Nah, ini sebagai atribut input untuk mengkelaskan ya, atau classifier model ya. Nah, oke, untuk kecurangan kartu kredit juga bisa ya. Jadi tujuan untuk memprediksi pemalsuan transaksi kartu kredit. Misalkan saja ya, eh, dia tadi baru transaksi di Semarang, tapi 1 jam kemudian ada transaksi di Amerika. Ini kan jelas tidak mungkin ya, dengan waktu 1 jam langsung ke Amerika gitu ya. Oke, jadi kebijakannya ya, gunakan transaksi kartu kredit card dan informasi account holder. Ini kapan nasabah biasa melakukan pembelian, apa saja yang dibeli, terus berapa sering membayar tepat waktu dan sebagainya. Ini sebagai atributnya untuk mengkelaskan ya, gitu ya. Beri label historis transaksi yang palsu dan yang benar sebagai kelas atribut. Ya. Terus buat modelnya ya, ada kelas dari transaksi, gunakan model untuk mendeteksi pemalsuan. Ya. Kira-kira yang atribut mana yang itu nanti untuk deteksi pemalsuan ya. Oke, setelah klasifikasi ada klaster ya. Klaster kelompok ya. Jadi diberikan kelompok titik data yang masing-masing memiliki atribut sebuah ukuran yang serupa. Dapat ditemukan klaster sebagai berikut ya. Misalkan kelompok poin data yang mirip menjadi satu klaster. Nah, jadi klasternya misalkan berpenghasilan sekian gitu ya. Jadi yang mirip-mirip ya. Dan poin data terpisah menjadi beberapa klaster lain. Oke, ini seperti ini ya. Ilustrasinya kan gini. Kita klaster data yang warna merah-merah, warna biru-biru gitu ya. Terus warna coklat gitu ya. Oke, jadi klaster ini pengaplikasiannya adalah market segmentasi ya, untuk bisnis ya. Jadi tujuannya memisah-misah sebuah pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen, di mana beberapa kelompok itu terpilih sebagai target market. Nah, misalkan kita mau menjual mobil kan tidak mungkin ke klaster yang berpenghasilan sekian gitu ya. Nah, ini ada klasternya. Jadi untuk melakukan penjualan pada suatu klaster yang cocok gitu ya. Nah, kemungkinan kan besarnya kan terjual lah gitu ya. Kalau misalkan menjual pada klaster yang berpenghasilan rendah kan agak sulit gitu ya. Jadi ini caranya adalah mengelompokkan atribut yang berbeda dari konsumen berdasarkan geografi, gaya hidup, terus dan informasi lain. Terus temukan klaster dari konsumen yang serupa, terus diukur ya, mengukur kualitas pemodelan dengan observasi pola pembelian konsumen dalam klaster yang sama. Ya, terus juga dibandingkan dengan klaster yang berbeda. Terus diterapkan juga pada association rule discover. Nah, keterhubungan ini contoh market basket analysis ya. Jadi di sini dalam suatu nota itu kenapa habis beli susu, yang beli kolam, beli roti gitu ya. Kenapa juga membeli bir terus membeli roti gitu ya. Ini juga ada rule ya, ada pola ya. Jika beli susu maka beli coke gitu dan seterusnya. Ya, ini untuk item-item ya. Jadi digunakan untuk pengelompokan rak di supermarket didekatkan itu ya. Nanti diukur itu ya. Jadi diukur berapa persen kan dalam database itu ya. Kalau sekitar 50% itu ya signifikan ya. Ini ada pola setelah membeli bir, membeli susu. Nah, maka ini raknya harus didekatkan gitu ya. Oke, terus untuk regresi ya. Jadi memprediksi suatu nilai dari variabel bernilai kontinu berdasarkan nilai variabel yang lain. Contoh ya, untuk memprediksi jumlah penjualan produk baru berdasarkan pengeluaran iklan. Terus memprediksi secara time series tentang persediaan ya, untuk regresi ya. Terus juga untuk deviasi anomali deteksi.
Nah, ini juga anomali ya, untuk kecurangan kartu kredit ya juga bisa ya. Misalkan tiba-tiba ada transaksi besar gitu ya, ini pasti biasanya dikonfirmasi ke pemegang kartunya ya, benar dia atau tidak gitu ya. Terus juga untuk ini keamanan jaringan mendeteksi penyusup ya atau untuk serangan DOS ya. Jadi di dalam router itu kan memfilter tugasnya. Ini biasanya tidak ada misalkan pola-pola kalau untuk web browsing itu kan pada HTTP ya. Kalau untuk ping itu kan ICMP ya. Terus ada yang pola lain. Nah, ini biasanya nggak ada itu kok ada gitu ya. Kok ada data seperti itu? Apakah ini benar benar-benar pemakai atau penyusup ya? Itu bisa untuk ini apa anomaly detection ya. Gitu ya. Oke, saya rasa itu eh, apa itu contoh data science pada bisnis intelijen ya. Jadi contohnya memang sangat luas ini untuk data science bisa dikembangkan kemana-mana. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.